pretend. Just have to make them yours. Enter directly. Open the doors. Dancing like no one is watching. Love and laughter. There's no time. Teman-teman, apa kabar? Seneng banget bisa nyapa kalian lagi lewat video lagi ya. Buat teman-teman yang penggemarnya Inuyasha, boleh merapat nih ke sini nih teman-teman, karena di depan kita sudah ada figur Inuyasha dari Dashin teman-teman. Nah, ini mereknya Dashin, tapi sebenarnya nggak ada, nih di bawahnya ada mereknya ya, Dashin model action figure ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya saya udah lihat Dashin ini beberapa waktu yang lalu ya, dan bukan cuma Inuyasha sebenarnya, dia udah ngeluarin beberapa karakter anime lah ya, kayak Slam Dunk, terus Bleach, terus muridnya Saitama itu saya lupa namanya, ya itulah pokoknya ya. Nah, sampai akhirnya belakangan saya baru ya coba deh memberanikan diri beli satu ya. Pengen nyoba lihat karena bikin penasaran teman-teman. Unik gitu, di rentang harganya dia tuh unik. Uniknya kenapa? Karena material buat kostumnya atau bajunya ya teman-teman ya, itu bener-bener terbuat dari kain beneran, dan kainnya itu kayaknya lumayan rapi gitu kalau lihat di video-video YouTube teman-teman yang udah punya duluan gitu ya. Nah, akhirnya ya saya penasaran, ya coba aja beli. Nah, ini figur Dashin pertama yang saya beli. Kita coba lihat aja ya seperti apa penampakannya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau lihat boxnya sederhana banget ya. Hanya ada tulisan Inuyasha, terus ya ada ininya ya, ada bagian transparannya, kita bisa lihat aja Inuyashanya seperti apa tampilan di dalamnya. Cukup simple ya sebenarnya ya, cukup sederhana. Terus bagian bawahnya ini ya seperti ini aja ya, hanya tulisan-tulisan Shocking Hazard dan lain-lain. Terus ada mereknya Dashin Model Action Figure 2023 Made in China. Nah, yang agak bikin ketawa juga sedikit ketawa gitu ya, karena di sini tulisannya itu agak berantakan gitu, spasinya ya 15 dannya terus nempel, terus komponen R spasinya nempel lagi gitu, agak bikin ketawa. Terus ya ini defect ya, ada ngulang-ngulang gitu ya kalimat atau kata-katanya, kata defect ini ngulang 2 kali gitu, defect dan ya ada seterusnya, jadi agak lucu aja sih sebenarnya di bagian situ. Terus di bagian sampingnya ya nggak ada apa-apa, cuma ya gambar-gambar ini ya, vektor-vektor awan-awan gitu. Terus ya gini aja sih, ada mukanya si Inuyasha aja dari samping ya. Jadi cukup simpel sebenarnya untuk packagingnya. Kita langsung lihat aja isinya ya teman-teman ya, seperti apa ya. Ya udah kosong ya, pinggirin dulu boxnya. Ya, kurang lebih seperti ini yang kita dapatkan teman-teman. Ada 2 layer. Layer pertamanya Inuyasha. Aksesorisnya cukup banyak loh teman-teman. Ada si Inuyashanya sendiri, terus ada 4 muka tambahan teman-teman. Bisa dilihat ya, lagi marah, matanya merah, terus lagi teriak, sama lagi ketawa ya, muka lucu. Terus ada kalungnya, kalung buat dogi ya. Kalau si Kagome merintahin dia suruh jatuh, dia jatuh, duduk ya. Terus ada pedang-pedangan nih teman-teman ya, pedang-pedangannya ini Tensaiga, ada 3 macam, satu yang masih di dalam sarungnya, satu yang udah dibuka atau diambil dari sarungnya, terus ada satu lagi yang udah mode yang gedenya ya teman-teman ya. Cuma seingat saya kayaknya Tensaiga yang kecil ini harusnya karatan bukan sih? Cuma saya lupa ingat sih karena udah lama ya teman-teman ya. Ya oke. Terus ada tangannya nih, tangannya banyak banget, ada beberapa pose yang ya ini sih harusnya bisa banyak pose sih ya teman-teman ya. Kita pinggirin dulu. Nah, di bawahnya ada stand, oh ini packagingnya hancur-hancuran. Oke, di bawahnya ada base-nya ini, stand base. Stand base-nya sebenarnya plastik aja ya teman-teman ya, plastik, tapi sebenarnya agak nggak tipis-tipis amat sih, lumayan keras sih plastiknya ya. Modelnya seperti ini. Terus ya ini ya teman-teman ya, stand base ya, kita pinggirin aja lah ya stand base nya.
Nah, kita langsung buka si Inuyasanya teman-teman. Ya, agak keras bukanya. Sampai ambiar semua bagian muka-mukanya. Nah, kita langsung lihat aja kali ya sekalian ya. Nah, ini bagian muka-mukanya nih teman-teman. Tuh ya, cakep ya. Tuh ya teman-teman ya. Ini juga sama teman-teman, ada beberapa macam ekspresinya ya si Inuyasha ya teman-teman ya. Tuh ya, ada beberapa macam ekspresi yang kita bisa mainin tergantung moodnya teman-teman ya. Lalu ada kalungnya teman-teman, kalung senjata rahasianya si Kagome buat bikin Inuyashanya jadi jinak ya teman-teman ya. Nah, ini Tensaiganya, cuma ya seingat saya harusnya karatan bukan ya, tapi kalau mode begini tuh dia karatan ya, nggak bisa dipakai seingat saya ya kalau di animenya, tapi nggak tahu sih, harus ngecek lagi. Udah lama banget nggak nonton Inuyasha, terakhir waktu masih sekolah ya teman-teman ya. Ini Tensaiga yang model besar ya teman-teman ya. Ini keren sih ya, bahannya plastik tapi paint jobnya sih cukup rapi ya teman-teman ya. Cukup rapi itu ya, cakep ya. Ini juga plastik teman-teman, nggak bisa diartikulasi nih, tapi bentuknya kayak bulu-bulu gitu ya, nggak ada artikulasi, plastik aja, sama gagangnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lalu ini buat pedangnya yang masih disarungin teman-teman. Cakep juga sih, cakep juga sih. Ini agak aneh aja bentuknya. Saat disarungin dia lebih pendek sarungnya, proporsinya jadi agak aneh, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tuh ya, agak aneh sih, nggak apa-apa lah. Ini buat tangannya teman-teman, tangannya banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5 pasang tangan lagi, sama 1 pasang tangan bawaannya yang di sini. Nah, ini Inuyashanya teman-teman. Cakep banget Inuyashanya, bener-bener. Aduh. Loh. Oh, bagian sininya gampang copot ternyata, bagian rambut belakangnya. Oke, kita pasang dulu. Oke, kita pasang udah. Nah, ini Inuyashanya teman-teman. Waduh, cakep sih. Ini bagian bajunya bener-bener pakai kain ya teman-teman ya. Kain yang lumayan detail loh teman-teman. Ini teksturnya soft gitu, agak soft, terus detail sih, bener-bener dijahit ya teman-teman ya. Ini ada sorry, ini kayaknya bukan jahitan deh. Oke, ini bukan jahitan, tapi ini kayak apa sih, kayak ditempelin sablonan gitu sih teman-teman, hitam-hitamnya. Tapi yang ini ya bener-bener dijahit nih ujungnya nih ya, bener-bener dijahit tuh sampai dalam, kayak jahit baju aja. Cakep sih. Dan dia masih ada bagian dalamnya lagi yang sampai masih dalam loh teman-teman, sampai ke tangannya ini. Jadi bener-bener didobel sampai di dalamnya sini teman-teman, dijahit ya. Ini detailnya sih cakep ya, dia bener-bener pakai kain gitu buat kostumnya ya. Bisa diangkat sedikit buat kakinya ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kalau lihat sekilas sih sebenarnya cakep sih, bener-bener kayak ngelihat Inuyasha beneran lagi keluar dari anime gitu. Wujud aslinya, mukanya juga mirip ya. Kalau saya lihat sih mirip. Gimana teman-teman, setuju nggak? Face sculptnya sih mirip ya sama yang di anime. Matanya, terus bentuk mukanya mirip sih kalau saya lihat. Terus ini ada rambutnya. Rambutnya ini nggak bisa diartikulasi ya teman-teman ya, bagian besarnya ini cuma begini aja. Jadi sebenarnya agak ngeganggu sih ya, agak ngeganggu karena bentuknya tuh agak gitu loh, ke nekupnya ke dalam. Jadi saat kita mau bikin dia tegak, pantatnya jadi ketusuk sama rambutnya ini. Jadi agak ngeganggu sedikit sih ya teman-teman ya. Nggak tahu, mungkin gimana, harus diakalin nanti. Ya, ini yang bagian rambutnya kurang lebih seperti ini. Dan karena ini berat ya teman-teman ya, bagian rambutnya ini
big chunk ya teman-teman, cukup berat gitu ya di bagian sini. Jadi ini tuh kayak gampang copot gitu loh teman-teman. Tapi ya oke sih, selain dari itu harusnya oke. Ini ada sabuknya, beltnya, masih ada bagian putihnya lagi. Wih, detail ya teman-teman ya. Masih ada bagian putihnya lagi, dijahit nih teman-teman, ada jahitannya bener-bener kayak ngejahit celana mini teman-teman. Gila, asik sih ini sih, detailnya buat bajunya terutama ini suka banget sih saya sih, mantap teman-teman. Gimana buat teman-teman yang ngelihatnya? Komen ya. Nah sekarang kita ke artikulasi aja ya teman-teman ya. Kita artikulasi di bagian kepala ini nggak masalah sih untuk artikulasi ya teman-teman ya. Cuma yang penting ya ini sih bagian rambutnya ini jangan sampai gimana ya, terlalu ngeganggu aja sih. Kalau mau kanan kiri terus dia ngehalangin sih kadang-kadang ya. Tapi memang kita juga kan nggak mau sampai ke belakang juga ditekuk juga, mau ngapain ya. Jadi segini sih harusnya untuk kepala, menurut saya sih cukup. Cuma dongaknya memang nggak bisa terlalu banyak ya, karena kehalang lagi sama rambutnya ini, dia nusuk ke bagian pantatnya sini. Jadi ya ini mentok ya sampai sini ya. Kalau untuk nunduknya lumayan sebenarnya, kepalanya bisa nunduk segini loh teman-teman, lumayan ya. Terus untuk lehernya apakah ada artikulasi? Sepertinya saya nggak tahu sih ada atau enggak, tapi ya nggak terlalu perlu juga sih ya teman-teman ya. Di leher kepalanya udah cukup oke sih, buat nengleng-nengleng juga udah lumayan oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini yang menarik teman-teman, di bagian rambut sampingnya sini ini bisa diartikulasi teman-teman tuh ya, jadi sesuai kebutuhan bisa dinaik turunin. Tuh, lucu ya, cakep ya, kurang lebih seperti itu sih. Terus untuk bagian tangannya, nah ini kita nggak tahu sebenarnya di dalamnya ini lagi ngadep kemana nih joinnya. Jadi kira-kira aja harus agak hati-hati. Better saya sih mendingan hati-hati karena nggak kelihatan. Jadi takut patah ya, pelan-pelan aja sih. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk tangannya. Terus ya butterfly kayaknya, oh sorry ya, biarin deh, copot dulu jatuh terus. Nah kayaknya ada sejenis butterfly joint nih teman-teman, jadi bahunya bisa maju mundur ya teman-teman ya. Terus ada sendi putar nih kayaknya nih, jadi tangannya bisa diputar-putar ya teman-teman. Lalu untuk sikunya, kita lihat sikunya seberapa. Sikunya ya, sikunya cukup dalam teman-teman, bisa sampai segini ya, lumayan dalam untuk sikunya tuh ya teman-teman ya, sikunya oke. Terus untuk pergelangan tangan ya ball joint ya, jadi nggak masalah sih, bisa diputar-putar ya teman-teman ya. Lalu untuk di torsonya apakah ada artikulasi? Oke, bisa segini ya teman-teman. Ini kalau nggak kehalang sama rambutnya dia bisa nekuk sampai segini sebenarnya, which is ya bisa kayang lumayan sih ya tuh ya, bisa sampai segini teman-teman tuh ya. Terus untuk kita coba nunduknya, ya nunduknya kurang lebih segini, not bad lah, not bad. Untuk bagian torsonya ya nunduknya, kanan kiri bisa ya teman-teman ya, goyang kanan goyang kiri. Terus bisa agak diputar sih ya teman-teman ya, cuma dia kehalang dikit sama bajunya ini ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau untuk di bagian torsonya ya teman-teman ya. Sekarang kita ke bagian kakinya teman-teman. Kakinya ini lumayan banget, buat nendang ke samping bisa segini teman-teman. Terus nendang ke depan kita coba apakah dia bisa. Ini agak keras ya buat nendang ke depannya, agak keras. Oke ya lumayan, bisa sampai sini teman-teman. Kelihatannya 90 ya, 90 derajat. Kita coba lagi pelan-pelan ya teman-teman ya. Saya agak takut karena nggak kelihatan ada di dalam sendinya. Lalu untuk ke belakang ya segini, not bad lah. Ke belakang juga bisa segini ya, untuk ke belakangnya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kaki kanan kaki kiri harusnya sama ya teman-teman. Lalu untuk apakah ada ya, ada sedikit sendi putar ya teman-teman di bagian pahanya, tapi nggak terlalu banyak sih, bisa diputar-putar sedikit tuh, tapi nggak terlalu banyak, segini maksimal ya teman-teman ya.
Ini ke kanannya, oh kesininya lumayan banyak, bisa segini muternya ya. Oke, kita balikin lagi ke depan. Nah, kita ke lututnya seperti apa? Nah, ini lututnya lumayan ya teman-teman ya, bisa sampai sini loh. Not bad at all bagian lututnya. Terus bagian kakinya, pergelangan kakinya ini juga ball joint, jadi nggak masalah sih, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Bisa ke kanan ke kiri, bisa miring-miring ya, jadi nggak masalah ya. Oke, kita coba balikin lagi rambutnya, kasihan seperti ini kurang lebih. Apakah dia bisa diberdiriin tanpa stand base? Kita coba teman-teman. Oke, bisa diberdiriin juga tanpa stand base. Jadi ya asik sih sebenarnya. Ya mantap sih. Nggak sabar pengen pose-posein ya teman-teman Inuyasanya ya. Nah ini mungkin agak sedikit proporsinya yang kurang sedikit ya di bagian kakinya nih teman-teman, celananya ya. Bagian celananya ini harusnya kalau Inuyasha itu kan kakinya agak bulat gitu ya, celananya itu agak bulat ya kalau desainnya, kalau di anime seingat saya. Di sini tuh kayak kurang bulat gitu loh, jadi kecil gitu kaki, kayak kalau dilihat dari samping itu kayak ramping gitu loh teman-teman kakinya tuh ya. Tapi kalau dari depan sih nggak masalah tuh, tetap kelihatan membulat sih bagian celananya. Tapi kalau dari samping ya memang harus agak di pose-posein dikit lah tuh, digini-giniin biar ya jadi bulat juga gitu kayak di animenya ya teman-teman. Oke, nanti setelah ini akan saya coba pose-posekan lagi, nggak sabar kita pengen lihat seperti apa kalau udah di pose-posekan, kelihatannya bakal keren. Cuma sebelum itu kalau boleh izin saya simpulkan si Inuyasha-nya Dasin ini ya teman-teman ya. Kalaupun ada hal yang perlu diperhatikan, menurut saya nggak terlalu banyak sih. Nomor satu di bagian rambutnya ini ya teman-teman ya, rambut belakangnya ini dia berat, jadi ya tuh ya gampang banget dicopotinnya ya. Jadi harus hati-hati, senggol dikit copot jatuh ya teman-teman ya, agak berat. Terus di bagian celananya paling kayaknya kok kurang akurat gitu ya, karena kalau di animenya itu kelihatannya bulat-bulat gede. Nah ini perlu digini-giniin gitu ya. Kalau nggak diatur-atur ya jadinya ramping begini teman-teman di bagian kakinya ya. Tapi selain itu saya nggak ada komplain sih ya. Satu dari harganya yang ya oke sih sebenarnya, di rentang harganya, terus bisa dapat figur yang apa ya, sebenarnya dikasih kostumnya bener-bener niat gitu loh. Kayak animenya bener-bener dibikin dari kain ya. Jadi bener-bener, dan teksturnya juga oke gitu loh teman-teman ya. Itu juga yang saya paling suka ya, bagian kostumnya ini, karena dia pakai kain dan ya bikin saya penasaran, jadi pengen coba untuk coba pegang sendiri, pengen sentuh sendiri gitu ya, seperti apa sih gitu. Dan ternyata memang menarik sih, bener-bener kayak keluar dari animenya langsung gitu ya, nongol di depan kita gitu ya. Dan yang oke juga, nah ini teman-teman, aksesorisnya nggak pelit, bahkan cenderung lumayan banyak ya teman-teman ya. Jadi ya oke sih menurut saya, apalagi buat penggemarnya Inuyasha kayaknya cukup oke sih buat dikoleksi, buat nambah-nambah di rak display kalian ya teman-teman ya. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa bahagia ya teman-teman. Bye bye.